My dreams come true. Halo Eleveners, kembali lagi di Eleven Podcast Cerdas Berkarakter, di mana Eleven Podcast akan menjadi ruang ngobrol santai tapi penuh makna dan tempat kita berbagi cerita, ide, inspirasi dari lingkungan sekolah kita tercinta, yaitu Semarang Beras Kota Bekasi. Bersama saya, Nathan Ayarsela dari kelas 1123 yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Mungkin teman-teman ya pasti teman-teman sudah sering melihat wajah-wajahnya, terutama waktu kampanye, waktu debat, dan waktu pemilihan. Kita sambut Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Seman 11 Kota Bekasi periode 2025-2026. Yeay. Oke, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak kenal. Bener ya? Harus kenalan dulu dong. Iya, kenal maka tak kenal. Jadi harus kenalan dulu. Oke. Tuh. Pertama-tama kita mulai dulu dari Ketos kali ya. Oke, silakan Ketos untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih Nathan buat waktunya. Hello Everners, perkenalkan nama aku Yones Afrati Ramadan. Biasa mungkin kalian kenal aku sebagai Viral. Dan di sini aku dari kelas 1115. Aku punya beberapa hobi. Kalau bisa dibilang, dari dulu aku suka banget yang namanya olahraga. Dan mungkin sekarang lagi suka yang namanya basket. Dan mungkin kalau untuk hobi kayak misalnya membaca dan lain-lain itu gimana ya, bisa dibilang hobi sih nggak hobi juga, tapi ya yang harus kita lakukan ya Nathan ya. Dia lebih ke kayak gitu sih. Dan juga kalau dibilang tadi IG Instagram bisa follow v.lall_l yang 4, bisa di follow Instagramnya di situ. Oke, kita bergeser ke Ketos. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Iya, makasih. Hai Eleveners, perkenalkan nama aku Ranian Zahra, biasanya dipanggil Rania. Aku dari kelas 1113. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang hobi, sebenarnya hobi aku tuh kayak ganti-ganti gitu. Apalagi kayak hobi kan baik banget ya, apa yang kita lakukan kan, dan kita lakuin apa aja setiap hari itu kan banyak banget. Jadi semuanya sebenarnya kita lakuin setiap hari itu adalah hobi. Tapi kalau misalnya yang baru-baru ini, mungkin hobi aku adalah suka menjelajah kuliner-kuliner di sekitar sini lah. Jadi kayak apa yang aku makan itu biasanya baru-baru ini tuh nggak suka yang biasa-biasa aja. Jadi aku kan lagi bayar utang puasa. Nah, jadi aku biasanya suka mencoba makanan yang beda-beda gitu biar nggak bosen aja sih gitu. Nanti belum kan gimana? Iya, itu juga termasuk sih. Dan kalau misalkan buat IG itu boleh langsung aja cek di Struktur Fits, pengurus di OSIS SMA 11 Kota Bekasi. Ya, yang tampilannya. Iya, itu ada langsung di situ, boleh langsung di style aja. Lu jadi stalking Mbak ya. Oke, setelah kita perkenalan ya, jadi teman-teman mungkin jangan lupa bisa ingat lagi Ketos dan Ketos kita akan langsung ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai latar belakang ataupun motivasi kenapa kalian itu mau gitu ditunjuk dan mencalonkan diri sebagai pasangan Ketos dan Ketos ya. Karena pastinya masing-masing orang tuh punya motivasi yang berbeda sendiri, latar belakang yang berbeda sendiri. Boleh diceritakan mulai dari mana dulu, mau Ketos atau Ketos dulu? Ketos dulu. Oke, pasti. boleh. Jadi gini, kalau sebenarnya kalau dibilang latar belakang kenapa bisa mau sih jadi OSIS atau mungkin jadi ketua OSIS dan terus berlanjut berorganisasi, sebenarnya tuh di awal-awal di SD itu kan kita nggak tahu yang namanya organisasi itu apa ya. Jadi masih fokus belajar, masih fokus untuk mengejar ranking lah kalau masih SD. Nah, semenjak masuk SMP mulailah itu tahu yang namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Di situ mulai tertarik, apa sih OSIS itu ya? Awal masuk di kelas 7. Akhirnya kita cobalah daftarkan diri karena memang awalnya pun punya ilmu-ilmu organisasi dan juga critical thinking dari orang tua dan juga keluarga, kayak gimana kita nyari solusi dari masalah, gimana kita berdiskusi bersama-sama mencarikan solusi. Di situ tuh sudah terlatih sebenarnya dari keluarga sejak awal. Dan akhirnya alhamdulillah di kelas 7 di SMP terpilihlah menjadi salah satu anggota OSIS.
berjalanlah periode tersebut. Akhirnya di kelas 8 terpilih juga menjadi salah satu calon ketua OSIS di SMP aku dulu, di SMP saya. Nah, setelah melewati perjalanan yang sangat panjang dari wawancara, dari penyampaian visi dan misi, dan alhamdulillahnya beberapa siswa mungkin sudah percaya dengan apa yang saya sampaikan dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua OSIS pada masa SMP. Nah, setelah melewati banyak perjalanan, awalnya tuh akhirnya masuklah ke SMA, masa SMA. Di SMA, kita sudah pertama kali masuk ngeliat juga kan kakak-kakak OSIS yang menjadi panitia MPLS. Di situ tuh langsung kayak, waduh, kayaknya harus lanjut lagi nih OSIS, ini menarik nih OSIS. Jadi, coba lagi kali ya. Dan akhirnya dicobalah pada kelas 10 itu untuk menjadi anggota OSIS. Akhirnya dicoba, wawancara dan lain-lain. Alhamdulillah terpilih juga menjadi salah satu anggota OSIS periode 2024-2025 di SMA Negeri 11 Kota Bekasi ini. Nah, setelah melewati perjalanan yang panjang, kita wawancara juga ya Rania ya. Di akhir-akhir, akhirnya kita alhamdulillah terpilih menjadi 6 calon terbaik dari wawancara. Dan alhamdulillah kita terpilih menjadi pasangan. Dan mungkin beberapa siswa percaya dengan kita semua dan kita pun berusaha untuk mewujudkan apapun solusi dari masalah-masalah yang ada di sekolah, dari program-program kerja kita, dan alhamdulillahnya dipercayai oleh siswa-siswi dan pihak guru dan manapun itu menjadi ketua OSIS. Jadi mungkin kalau dibilang panutan ya Nathan, tadi kan dibilang juga panutannya apa kok bisa terpilih sih, panutannya siapa sih? Kalau dibilang panutan sebenarnya sih dari ayah aku sendiri. Karena memang di keluarga aku, ayah aku itu cukup tegas dalam permasalahan keluarga. Jadi di mana kita ada masalah, pasti kita cari solusinya bareng-bareng. Kita diskusi, gimana ini cari solusi masalahnya itu bareng-bareng. Jadi sudah terbiasa lah dari keluarga bagaimana cara mencari solusi dari suatu masalah. Begitu sih Nathan kalau dari aku. Ya, perjalanan dari seorang viral ini sangat panjang ya di dunia organisasi. Ya, jadi ibaratnya kayak moto hidup dia itu organisasi itu bikin lagi, organisasi itu bikin jadi. Bisa dibilang begitu sih. Ya, gitu lah. Oke, kita langsung bergeser saja ke Ketos. Boleh diceritakan kenapa kamu bisa ada di titik seperti ini, menjadi seorang pengurus OSIS, apa motivasi kamu, dan apakah ada panutan ya atau sosok yang menjadi motivasi sehingga kamu bisa menjadi seorang pengurus OSIS? Oke, baik. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya perjalanannya tuh hampir mirip juga dengan viral, tapi ada perbedaan yang sedikit, yang dimana pada saat aku SMP, itu tuh aku gak mencari tahu tentang OSIS gitu. Dan kayak di SD juga kan kita belajar, kayak kita cuman pahamnya tuh belajar gitu kan. Jadi pada saat di SMP ya, awalnya aku cuma tahu ya belajar doang. Tiba-tiba di situ tuh ada open recruitment OSIS gitu lewat Google Form gitu. Nah, aku coba tanya ke temen aku, kira-kira ini tuh wajib gak sih OSIS ini? Kayak ikut OSIS tuh wajib atau enggak? Terus kata beliau, itu kayak wajib harus ikut gitu. Dan aku pikir kayak organisasi siswa. Nah, kan aku siswa. Nah, itu organisasi gitu. Jadi kayak organisasi siswa berarti ya udah wajib ikut. Jadi ada disuruh nulis visi misi, ya udah aku cari tuh visi misi yang menurut kata-katanya bagus. Terus alhamdulillahnya itu kepilih. Nah, setelah aku terjun ke dunia organisasi pada saat kelas 7 itu, aku melihat orang-orang tuh ternyata lebih mengetahui banyak hal gitu loh tentang OSIS. Dan aku sendiri nih yang jadi pengurus, aku gak tahu sama sekali. Kayak itu emang baru-baru sih, kayak awal bulan. Nah, dari situ aku mulai belajar kalau misalkan ternyata OSIS itu seperti ini, harus mengerjakan seperti ini, harus membuat proker segala macam gitu kan. Dari situ aku berusaha untuk bertanggung jawab dengan benar lah gitu. Jadi tidak males-malesan intinya itu. Nah, sampai akhirnya pada saat aku kelas 8 di pemilihan kandidat calon ketua OSIS, nah itu tuh ada nama aku di situ. Padahal awalnya kan kayak aku nggak tahu apa-apa tentang OSIS. Terus habis itu tiba-tiba ada nama aku di situ, dan kayak awalnya aku nggak mau, cuman karena orang-orang sepertinya melihat aku gitu dengan kemampuan dan keterampilan yang aku punya, akhirnya mereka kayak menulis nama aku di situ gitu kan. Terus kayak yaudah, aku juga dari situ karena aku udah memilih jalur ini gitu, kayak yaudah dijalanin aja. Dan alhamdulillahnya
aku terpilih menjadi ketua OSIS pada saat SMP gitu. Dan juga memang kalau misalkan dari Viral sendiri itu kan ayahnya ya yang mengajarkan beliau. Nah, kalau misalkan aku sendiri itu dari ibu aku gitu. Ibu aku itu dia selalu mengikuti Korlas gitu. Jadi ibu aku tuh kayak selalu, misalkan dia jadi sekre. Nah, sekre dia kan berarti harus bikin proposal segala macam juga tuh buat buat prokernya dia di Korlas ini. Nah, aku tuh dari kecil selalu mengikutinya gitu. Jadi kayak beliau ngikutin ke rapat apa, aku ngikutin gitu. Dari situ sih aku juga belajar gitu. Dan pada saat kelas 10 itu tuh aku sempat ketemu sama alumni di SMP aku juga, dan beliau bilang kalau misalkan ketika kamu sudah memiliki kemampuan atau kayak kamu sudah terjun di dunia OSIS pada saat SMP, jika kamu tidak melanjutkannya di SMA, maka nanti pada saat kamu kuliah nih mau nyoba lagi, itu tuh jadinya susah lagi gitu loh. Jadi kayak harus mulai dari awal lagi kan. Nah, dari situ aku kayak paham, oh ya berarti kalau misalkan kayak kita udah terjun dari SMP, harus terus-terusan dari SMA biar pada saat kuliah nanti bisa lebih paham lagi gitu loh tentang dunia organisasi. Dan bener aja yang kayak kita lihat di MPLS itu tuh bener-bener kakak-kakak OSIS MPK-nya tuh bener-bener menginspirasi kita banget. Itu salah satunya sih. Terus akhirnya aku nyoba juga ikut open recruitment di OSIS di sekolah ini, di SMA Negeri 11 Kota Bekasi ini, dan alhamdulillahnya keterima pada saat kelas 10. Nah, pada saat kelas 11 ya seperti kata alumni aku yang kayak harus terus melanjutkan organisasi gitu kan, karena gak boleh berhenti, kalau enggak yang kayak udah lancip nanti bakal jadi tumpul gitu kan. Jadi akhirnya aku mencoba lagi, dan alhamdulillah kita salah satu dari 6 orang terpilih yang menjadi kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Lalu setelah melalui berbagai macam perjalanan, tantangan gitu pada saat wawancara, nah alhamdulillah kita berpasangan, dan dengan itu akhirnya kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2005-2026. Ya, sangat panjangnya sekali perjalanannya. Benar. Walaupun memang awalnya rada beda ya. Iya. Ini ketidaksengajaan ya istilahnya. Biasanya memang tidak sengaja itu memang itu lebih lancar. Enggak lancar juga. Apa ya maksudnya istilahnya yang tidak sengaja itu malah membuat kita ya terkadang ya itu bisa lebih enjoy. Iya, benar banget. Tapi intinya ya dari kedua orang ini nggak apa-apa ya. Ya dari kedua ketos dan moketos yang satu ini intinya itu adalah konsistensi semangat dalam berorganisasi, sehingga mereka bisa sampai di titik seperti ini ya. Mereka beda latar belakang, beda sekolah, beda sekolah kan ya. Tapi bisa menjadi pasangan ketos dan waketos di 2025 dan 2026. Nah, apa sih boleh nggak diceritain singkat tantangan terbesar menurut dari kalian masing-masing dalam berorganisasi? Mulai dari Vina dulu. Kalau tantangan ya, pasti tantangan itu banyak banget ya yang dilalui. Kita mungkin sebut salah satu aja kali. Iya, biar singkat. Kalau tantangan mungkin di organisasi ini kan kita ketemu orang-orang beda ya. Orang-orang itu pasti punya pandangan dan juga pola pikir yang berbeda. Punya egonya masing-masing. Nah, dari disitulah kita bagaimana cara menyatukan pendapat, bisa meredam ego kita untuk mengerti bagaimana perasaan orang lain. Di situ mungkin tantangan yang paling berat. Karena kalau misalnya dari situ aja kita nggak bisa, buat ngejalanin event-event yang besar pun kita nggak akan bisa pastinya. Mungkin itu tantangan terbesarnya dari saya. Oke, ya. Cukup simpel ya, tapi memang itu sulit ya. Jujur itu memang sulit, apalagi saya juga pernah bergabung dalam suatu organisasi, dan saat ini juga organisasi sih, cuman memang bukan OSIS. Oke, boleh dari Nani untuk. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, kalau tadi kan cara mempresentasikan kayak dari ke berbagai otak gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Kalau dari aku, nah di komunikasinya itu lumayan tantangan terbesar, karena kita tuh sama-sama ya itu juga punya pola pikir yang beda-beda. Nah, apalagi di bagian komunikasinya, kalau misalkan komunikasi kita nggak lancar, salah satu kata aja itu udah artinya banyak banget kan. Nah, apalagi kita juga megang organisasi, terus juga
organisasi ini tuh dikenal sama seluruh warga sekolah gitu, bukan cuma siswa-siswi doang, tapi guru, pihak sekolah, warga sekolah itu semua mendengarkan apa yang kita omongin gitu kan. Jadi kalau misalkan komunikasi kita tidak lancar, itu tuh sangat berpengaruh besar sih gitu, terutama ya dari warga sekolahnya gitu. Kalau aku itu aja soalnya. Jadi intinya teman-teman, komunikasi itu penting. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kalian pasti punya awalnya ya punya pemikiran yang beda kan ya. Tapi ketika kalian dipasangkan menjadi calon ketua dan wakil pos, itu harus menyatukan ya. Betul banget. Satukan gitu Iya. ya. Bukan dua gitu. Iya dong. Enggak gitu dong. Salah. Oke, apa visi besar di OSIS ya, di kepengurusan OSIS selama 1 periode ke depan di periode kalian? Mulai dari ketua OSIS dulu. Oke. Kalau untuk visi ya, mungkin di Instagram bisa dilihat, tapi di sini mungkin bisa saya jelaskan visinya maksudnya. Jadi visi kami itu tuh ingin menjadikan OSIS SMA Negeri 11 Kota Bekasi ini menjadi OSIS yang aktif dan juga berintegritas, terutama dalam menciptakan program-program kerja yang menarik dan juga mencarikan solusi nih dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, dari periode kami mempunyai suatu pendekatan yang bisa disebut itu namanya CARE. Oke, jadi di CARE itu ada kepanjangan juga tentang yaitu collaboration, action, respect, and empowerment. Dan juga kami menjadi OSIS yang berusaha untuk mewadahi seluruh siswa-siswi untuk guna menciptakan juga siswa-siswi yang aktif, yang berkompeten, dan juga berani. Oke, setelah Viral sudah memaparkan ya istilahnya visi mereka dalam 1 periode ke depan, kita akan masuk ke misi dan nilai-nilai yang akan mereka implementasikan dalam organisasi tersebut. Tadi kan udah Viral yang udah memaparkan. Sekarang gantian Rania yang silakan untuk memaparkan misi kalian dalam 1 periode ini dan nilai-nilai apa sih yang akan dijalankan di kepengurusan kali ini. Dari pendekatan yang sudah diucapkan oleh Viral terkait CARE, nah CARE ini tuh kita bagi menjadi 4 misi. Yang pertama ada collaboration, yang artinya berkolaborasi. Berarti kita berkolaborasi dengan pihak sekolah tentang melaksanakan program kerja dengan berfokus kepada pembinaan sosial budaya, karakter, serta mendorong prestasi sesuai minat dan bakat para siswa. Nah, yang kedua ada action. Action itu berarti semua melaksanakan program kerja dengan rasa tanggung jawab dan adil bagi semua siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Yang ketiga ada respect. Respect itu berarti membudayakan komunikasi antar siswa-siswi serta OSIS dengan baik, dengan menghargai pendapat dan perbedaan, dengan menggunakan respect. Oke, selanjutnya ada empowerment yang artinya memberdayakan semua siswa melalui minat bakat potensi siswa-siswi dalam melaksanakan program kerja yang positif, sejahtera, serta berdaya saing tinggi. Dan mungkin kalau misalkan ditanya nilainya, yaitu nilainya tadi itu ada 4 yang CARE itu. Collaboration, action, respect, dan empowerment. Jadi oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan mengenai aksi nyata. Apa aja sih program kerja unggulan OSIS di periode kalian yang akan dijalankan dalam waktu dekat ataupun dalam jangka panjang itu? Boleh dari Viral dulu. Oke, sebenarnya dari kita ini ada 4 program kerja unggulan. Yang pertama ada Shiwa Festival. Shiwa Festival ini seperti pentas seni yang biasa kita dengar-dengar di sekolah lain. Kita ingin melaksanakan ini secara eksternal. Dan sebelumnya pasti kita merencanakan ada yang namanya lomba-lomba antar sekolah. Jadi dengan adanya Shiwa ini kami harap bisa memperkenalkan SMA Negeri 11 Kota Bekasi ini lebih luas lagi kepada sekolah-sekolah lain. Nah, yang kedua ini ada yang namanya Elmokres atau Eleven Demokrasi Cerdas. Yang kita tahu ini di Indonesia ini kan negara demokrasi ya, Nathan ya? Betul. Nah, dengan negara demokrasi tersebut, kita membuat suatu program kerja yang mewadahi siswa-siswi untuk berdemokrasi. Bagaimana caranya mencari solusi dari masalah, membuka forum diskusi, yaitu kita rencananya ingin membuat itu di DPR RI. Wow. Nah, dengan cara tersebut kita bisa merasakanlah feel bagaimana berdemokrasi secara langsung sebagai DPR. Di situ bakal ada mungkin masalah yang akan kita carikan solusi bersama-sama dengan diskusi di
DPR tersebut. Oke, lanjut yang ketiga, ada namanya Versador atau 11 Ambassador, yang dimana itu merupakan duta-duta yang ada di SMA Negeri 11 Kota Bekasi ini. Mungkin kita juga udah punya duta sebelumnya kayak duta HAM, duta literasi, duta anti bullying, pokoknya banyak banget duta-duta yang ada di 11 ini. Cuman kita belum ada satu duta SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Nah, di periode inilah kita ingin membuat duta-duta tersebut agar menjadi representasi sekolah gitu, agar sekolah tuh juga memiliki wajah sendiri nih untuk siswa-siswinya gitu. Selanjutnya yang keempat ada Fanpotion 11 Empower Session, yang dimana kalian mungkin tadi sudah melihat kita punya 3 proker yang begitu besar. Nah, dari situlah kemampuan pengurus-pengurus OSIS itu dilibatkan gitu. Yang kita harus belajar kembali nih pengetahuan keterampilan kita tuh seperti apa. Nah, disitulah Fanpotion sebagai semacam studi banding. Nah, kita saling bertukar pikiran antar salah satu sekolah yang nantinya akan kita datangi, dan kita akan berbagi pikiran terkait proker-proker yang sudah dijalani dan yang belum dijalani, seperti itu. Nah, OSIS tentu tidak bisa berjalan sendiri ya kan ya. Dan apa harapan kalian terhadap pengurus OSIS lainnya, seluruh siswa, guru, dan pihak sekolah? Oke, mungkin bisa dimulai dari aku aja ya. Ya, Oke. Harapan saya untuk pengurus OSIS, tetap semangat teman-teman semua. Kita di sini bersama-sama, capek, sedih, bahagia kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng untuk meningkatkan dan juga mencarikan solusi-solusi, membuat program-program kerja yang menarik untuk sekolah ini. Dan saya harap kita sebagai pengurus, walaupun di sini saya sebagai ketua, saya tidak bisa apa-apa tanpa kalian. Jadi saya harap dengan kita sama-sama bareng-bareng, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Kalau untuk siswa-siswi, kami harap siswa-siswi dapat berpartisipasi tentunya dalam program-program kerja kita. Kita sama-sama meningkatkan hal-hal baik yang ada di SMA Negeri 11 Kota Bekasi ini. Hal-hal yang udah tentunya baik, kita bikin baik lagi. Dan mungkin kita tambahkan lagi yang lebih baik. Begitu. Kalau untuk Bapak Ibu Guru dan pihak sekolah, kami mohon sekali dukungannya. Mohon doa dan juga bimbingannya. Karena di sini kita juga masih siswa-siswi, kita di sini masih belajar. Dan kami harap dengan kami sebagai pengurus OSIS ini bisa dibimbing dengan baik dan juga bisa belajar bersama-sama. Mungkin itu aja Nathan kalau untuk harapan dan kesan dan pesannya. Rania mau ngomong? Boleh, mungkin kalau dari aku juga pastinya sama-sama juga kayak viral, kayak untuk harapan buat seluruh pengurus ASIS gitu ya. Mungkin karena kita keluarga, jadi apa-apa mungkin bisa dilakukan dengan bersama gitu. Apapun itu, atau kayak masalah sekecil apapun itu kita selesaikan bersama-sama dan saling care satu sama lain. Dan terutama tentang proker kita yang ingin kita jalanin, kita harus pastinya diskusi bareng-bareng, komunikasi, dan jangan lupa selalu ingat Allah. Oke. Yang kedua, untuk harapan buat siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Bekasi, kita tahu kita mungkin di OSIS ini banyak proker-proker yang banyak perubahannya gitu, perubahan baru, inovasi baru, yang mana itu mungkin buat diterima oleh siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Bekasi itu mungkin agak sulit. Tapi aku harap buat kedepannya untuk sekolah yang lebih baik, tolong bisa lebih diikutsertakan lagi gitu tentang proker yang kita mau jalani ini gitu. Dan selanjutnya untuk pihak sekolah sama juga kita butuh banget dukungan, terutama bimbingannya juga dan doanya gitu, karena tanpa kalian kita juga nggak bisa untuk menjalani program ini gitu. Oke, sebagai penutup sebelum kita closing, boleh disampaikan pesan dan panjakan buat semua siswa di SMA 11 Kota Bekasi supaya bisa berpartisipasi dan mendukung program OSIS gitu. Boleh dari Vina dulu? Oke, kalau untuk pesan ya Nathan, mungkin kepada siswa-siswi, di sini kami OSIS berharap siswa-siswi bisa berpartisipasi lagi lebih
dalam terutama terhadap program-program kerja kita. Karena di sini kita semua ada keluarga. Tidak hanya OSIS pengurus OSIS, tapi satu sekolah inilah kita adalah keluarga. Kami OSIS yang berusaha untuk menciptakan program kerja, untuk meningkatkan kredibilitas juga untuk siswa-siswi dan juga untuk pihak sekolah. Jadi kami harap siswa-siswi bisa lebih excited lagi, lebih berpartisipasi lagi dalam program-program kerja kita. Dan mohon doa dan dukungannya, semoga program-program kerja kita ini bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Mungkin itu aja sih kata-kata untuk siswa-siswi dari saya, Nala. Ya, kalau untuk kerennya silakan. Oke, kalau dari aku pastinya kalian harus lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari di SMA 11 ini gitu kan. Dan juga untuk terkait proker-proker yang kita jalani nanti, boleh kalian lewati dengan senang hati gitu, bersama-sama kita bangun SMA Negeri 11 Kota Bekasi ini. Dan juga jangan lupa kan kita juga memiliki namanya aspirasi ya. Jadi kita juga menerima aspirasi dari kalian semua. Jadi jika kalian memang merasa ada suatu program yang belum sempurna, kalian boleh memberikan saran ke di dalam kotak aspirasi ini gitu. Jadi pastinya kita juga saling mendengarkan satu sama lain. Itu mungkin kalau dari aku aja. Ya, oke, terima kasih kepada Viral dan Tania sebagai ketos dan ketos atas obrolannya yang inspiratif ya. Mungkin teman-teman di sini kedepannya akan tertarik untuk join organisasi, Boleh, mungkin kuliah atau di sekelas, mungkin bagi teman-teman yang kelas 10. Dan semoga amanah ini ya, yang amanah yang diberikan kepada kalian itu bisa dijalankan dengan baik ya, sampai akhir masa jabatan kalian. Amin. Oke, buat Educaners, jangan lupa untuk terus dukung kegiatan positif OSIS karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan dilakukan secara kolektif. Oke, saya Nathan, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Eleven Podcast. Cerdas Berkarakter. Jangan lupa follow.